Kan nggak ada aku arek basket. Tuhan. Kapten basket kita guys, enak. Di. Amat Syauki Sidik, tepuk tangan dong. Ya, Ya, jangan di highlight lah. Kapten Jangan. itu jangan di highlight. Kapten Insan Jahil. Kenapa? Jadi Kalau kapten kenapa? ya disclaimer dulu ya. Maksudnya ini nggak maksudnya nggak langsung bahas yang berat. Cuma kalau apa ya? Maksudnya beban lah. Jadi kapten itu beban gitu loh. Dengan menurut aku belum sebaik itulah jadi kapten. Tapi kaptenmu itu di luar ya kapten dah. Iya. Maksudnya di luar kapten kok masih ya, Bang? Kan kalau basket kan yang aku tahu kan ya di Di sekolah. lapangan. Ya di sekolah. Kalau di luar juga kayak misalnya ikut basket gitu, kapten juga nggak kamu? Iya, di kompetisi gitu tuh. Gila emang Iya. jiwa-jiwa kapten anjing. Gila. Ya, itu ini karena faktor waktu itu timnya tidak ada yang mau apa ya, tidak ada yang mau ini aja. Maksudnya tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab lebih, jadinya harus ada salah satu dari orang itu kan yang mau. Alah, nggak mungkin. Kalau kata aku sih, kalau yang udah kenal Oki itu kalau dilihat tuh kayak wibawanya tuh anjing udah ganteng wibawanya main tuh. Tapi sayangnya putus. Kita temenan lagi selama berapa tahun setelah SD? 3 setelah 3 tahun setelah SD kan SD. Oh iya SD. Iya deng. Setelah 3 tahun. SMP kita beda. Ya sih beda. SMA kita sama. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Walaupun masih belum sekelas. Ya, kamu tapi IPA. wih, kayak pergi ya tadi. Wih, repot deh. Trigger kita itu apa ya? Pas SMA kita langsung connect lagi tau kayak. Ya serak karena sering papasan itu. Oh iya sih. Sering papasan kan maksudnya kan dulu kan maksudnya waktu ya tau lah angkatan kita kayak gimana maksudnya ya, keluyurannya kan Iya. itu sih kan keluarganya bro Yoi. angkatan 12 itu Angkatan 12. Sama kayak kita waktu SD. ya Kita padahal berseteru banget guys gitu. ya waktu itu Anjing. dia dibilang berseteru tuh nggak tahu ya titik berseterunya tuh di mana cuma Iya. ya kan Iya, nggak tahu kalau kan, diinget-inget titik iya. berseterunya tuh di mana Iya. cuman kayak rasanya tuh kayak ada apa ya kok kayak tinggi kan ini maksudnya kayak ada Lucu. kayak apa sih musiknya kayak tet ada adrenalin yang naik Bener. ya mungkin karena faktor ini sih. Waktu itu kan sama-sama suka bola kan Oke. Nah, suka main bola. Heeh. Itu sama main bola terus ya dari olahraga kontak fisik itu kan pasti ada Iya. ini kan Pasti ada kayak gesekan-gesekan. gesekan Iya. ada. Jadi pasti ada kayak awas gitu lah Tapi di luar itu, kalau aku ingat-ingat lagi ya, sebenarnya di luar ketika ya nggak main bola, kan kalau aku nih buat teman-teman ya, jadi SD itu aku tuh satu SD sama dia, SMP beda, SMA balik lagi sama. balik lagi sama Tapi SD beda kelas dan kelasku sama kelasnya dia ini ketika sekolah lagi ngadain futsal fun match, selalu anjing tegangnya tegang banget. Padahal ada 3 kelas. Ada 3 kelas, tapi yang bersitegang selalu kelasku sama kelas ini. Iya, kelasnya. Kenapa? Karena mungkin sama-sama gengsi mungkin nggak Iya, tahu. gengsi itu. Gitu. Karena kalau aku caper. Caper tahu cewek. Jadi, masa sih? Iya, bisa. Kataku gitu. Kayak menurutku juga kalau bukan aku sih enggak ya. Cuman gengku dulu kayak gitu kayaknya ya. Oke, ya. Gengku masih ada kayak gitu harus show off gitu kan, show off. Jadi makanya gengsinya agak naik gitu. Yo. Kalau aku sih ya mengikuti yang lain. Soalnya kan saya kan nggak sejago teman-teman saya waktu itu ya. Tapi teman-teman saya itu jago semua ya. Walaupun nggak jago, tapi tetap kapten kan. Enggak, dulu nggak kapten. Oh, dulu nggak kapten. Dulu tuh nggak aneh sih. Saya kapten di futsal dulu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman pasti diajak, masih ayo main. Bener. Ya, masih main. Saling apa ya? Kalau aku inget seingatku ya, dulu itu temen-temen cewek di kelasku itu selalu kayak ngelirik cowok di kelasmu. Ya mungkin karena efek ini ya, karena Tinggi gitu. ya, mungkin Banyak cewek-cewek ya, seperti itu kan. mungkin karena efek kayak gitu ya, gitu. Ya disclaimer ya, waktu itu memang saya akui emang di kelas saya, geng saya memang tinggi anaknya. Ya. Di atas rata-rata gitu.
Iya, di atas rata untuk anak SD ya. bongsor. Gede anak ya, gede terus ya nggak tahu saya itu kok bisa saya kita berteman saya kok bisa kok tingginya tuh hampir sama semua Hampir gitu. sama. Hampir sama semua gitu loh. Cuma satu, Kevin. Ya, Kevin. Kevin yang udah tinggi anak ya. Oh, Kevin sekarang tinggi. Iya. Atau mungkin ya, Kevin tahu lah. Kevin. Kamu Iniesta itu. Kan jago main bola itu. Iniesta. cuma ya itu, kita kan yang aku lihat ya, meskipun kamu ngerasa nggak jago di bola gitu-gitu kan. Tapi kan yang aku kenal kamu itu waktu SD itu bola. Terus selesai kita SD SMP naik ke jenjang SMP. Kalau aku ditanya nama Oki, yang aku ingat namamu dan aku selalu musuh bolaku, musuh main futsal. Cuma yang bikin aku jadi pertanyaan ya, yang mungkin kamu bisa jelasin. Ketika balik lagi SMA atau enggak jangan SMA. Sebelum SMA deh. Aku tahu kalau kamu pada saat itu fokus ke basket. Nah, yang tadinya aku mikir, ini bola banget gitu loh. Ya memang saya dulu, waduh, suka bola banget. Bola banget gitu loh. Akhirnya pindah pas SMP kamu basketnya. Jadi maksudnya waktu itu basket tuh sebenarnya gak disengaja. Bukan gara-gara SMP. Biasanya kalau SMP kan olahraga apa yang disuka cewek ya? Basket. Enggak. Dulu itu enggak gitu. Aku dulu sama sekali enggak. Justru malah waktu masuk SMP dulu tuh pemikiranku pertama itu ikut futsal. Pertama. Iya ikut futsal. Tapi tak ada tapinya. Itu sebelum masuk masuk MLS-nya ya. Oke. Sebelum masuk MLS-nya. Nah, begitu MLS ini kan kita datang maksudnya kayak ospek lah pada umumnya. Kayak kelas Iya. dan banyak kayak misalnya kalau di universitas kan kayak UKM gitu Ya. kayak ekskul Ekskul-ekskulnya. di SMP ku dulu di 22 itu pelatihnya dulu itu ngasih misi ke pemainnya. Misi apa tuh? Misinya itu Permisi gitu. enggak. Akhirnya sopan banget gitu. Ya, misi. Akhirnya sopan gitu pelatihmu. Ngasih tugas ke pemain-pemainnya ini. Cari anak-anak yang tingginya itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ada standarnya. Ya maksudnya kelihatan tinggi lah gitu loh. Oke. Kelihatan tinggi dan kelihatannya suka olahraga. Oke. Gitu loh. Kan udah kelihatan kan kalau dari badannya anak suka olahraga sama yang tingginya itu ya karena ya Gen gitu ya, yang kurus ya, kan tuh ya. Ya maksudnya proporsional lah. Nah, Saya suka olahraga. Nah di situ dicari. Nah aku ini nggak ngapa-ngapain di kelas. Pas MLS ini di kelas loh. Dia di kelas kalau nggak di taman gitu. Waktu itu tuh kita tuh dikasih tugas buat nanam tanaman di hari terakhir itu. Nah sebelum kita dikasih tugas buat nanam itu ada namanya demo ekskul. benar. Nah demo ekskul kayak basket dan Selalu hari terakhir itu. Selalu hari terakhir. Nah, waktu aku nanam itu aku ditarik sama salah satu anak basketnya. pas lagi nanam. Ya pas lagi nanam ini. Ya. Kamu ikut aku. Ikut aku. Loh, Mas kemana Mas? Nah, ikut aku. Ikutlah akhirnya. Di situ di depan masjid itu sudah kayak abang-abang nih gini semua loh. Kamu kira kamu datang dipukul ya? Enggak. Makanya takutnya kan. Takutnya gitu. Apa ini? Salah apa aku? Salah apa ini maksudnya? Kan baru nanam. Baru nanam baru 3 hari loh. Baru 3 hari. Baru 3 hari. Nah, baru 3 hari sekolah. Salah apa ini? Kamu tadi pas perjalanan itu dibisikin. Kamu nanti ikut aku ke ini ya pelatih basket. Kamu ikut ke basket. Asik. Nah, di situ kan nggak mungkin bilang enggak. Iya, Kan nggak mungkin. Maksudnya, diem dulu nih, kayak ikutin aja dulu, ikutin. Nah, akhirnya kita ketemu di masjid itu, di depan masjid itu udah ada anak basket semua, udah tim intinya udah di situ semua. Oh udah, iya. udah nungguin di situ. Dan mereka juga bawa kandidat masing-masing, gitu loh. Oh, jadi per anak itu emang kakak kelas itu emang Disuruh nyari, bawa? ya disuruh nyari. Cari kamu anak-anak yang tinggi. Nah, akhirnya ketemulah di situ. Aku tanyain sama pelatih basketnya, kamu suka olahraga? Suka? Iya. Suka coach. Nah, hari Sabtu besok ikut latihan ya? Waduh. Ya coach. Iya. Itu sempat kayak gimana ya ini ya ikut gak ya? Ya sudah cobalah baru gitu loh. Iya. Udah, hal yang baru ini loh, hal Iya. yang baru coba aja gitu. Ya udah akhirnya dari situlah mulai latihan. Oh. Ya mulai dari nol, mulai dari kita nggak bisa pegang bola sama sekali. Mulai dari nol. Tapi emang sebelum kamu akhirnya pertama kali latihan basket, sebelumnya kamu punya pengalaman di basket nggak?
Enggak sama sekali. Enggak. Main-main biasa gitu nggak? Ya main, maksudnya main yang tanpa ini ya, tanpa aturan yang, maksudnya kayak dribble yang kan nggak boleh kan, maksudnya kalau dibawa bola dibawa sampai 3 langkah lebih kan nggak boleh. Itu dulu waktu SD bawa lari aja gitu loh, nggak bisa dribble. Malah main bola tangan. Ya main bola tangan. Bola tangan. Bola tangan pun ada batas aja. Iya lagi, iya. Kan? Harus berapa langkah, harus berhenti, habis itu passing ke temennya. Iya. Kan? Itu justru waktu itu kayak ya udahlah, kayak coba aja lah gitu, coba aja. Latihannya sebulan pertama itu masih banyak orang yang masih 50 anak gitu. Wih, anjing. Iya masih, ya karena itu tadi. Lagi baru-barunya ya. Ya baru-barunya. Terus juga, aku kan waktu itu kan nggak tahu ya. Kenapa? Waktu itu nggak tahu dunia basket kayak gimana ya. Oh, ya. Maksudnya nggak kegambar lah. Iya. Ternyata SMP ku tuh basketnya tuh salah satu basket SMP-nya tuh basketnya tuh bagus. Salah satu. Oh iya. Ya. Oh aku nggak terlalu sih. Nggak terlalu tahu. Nah, aku juga waktu itu dari SD ke SMP juga nggak tahu apa-apa kan gitu loh. Nggak tahu apa kalau ternyata tim basket sekolahku waktu SMP ini itu punya apa ya, punya ya, tim besar lah ibaratnya gitu loh, tim besar gitu loh. Akhirnya aku baru tahu pun itu setelah mengikuti latihan itu sampai berapa bulan itu baru tahu, oh ternyata tim ini tuh bukan tim kecil, tim besar ternyata ya gitu. Akhirnya dari situlah muncul jiwa kompetitif. Iya, dari situ kayak mulai, kan dari situ mulai kayaknya bisa ya di sini. Bisa di sini. Nah, di situ kayak gimana kalau misalkan saya jadi salah satu dari anggota tim inti gitu loh. Asik. Nah, mulai muncul keinginan gitu. Karena mulai dari di bola basket, meskipun waktu itu bola basketnya itu masih bola basket ini ya, masih bola basket outdoor yang kerasnya minta ampun itu ya. Oh iya. Iya. Oh, kamu tapi udah tahu nggak maksudnya spesifik kalau bola basket tuh bagusnya seperti ini itu udah tahu nggak? Itu belum tahu. Waktu itu belum tahu. Asal Ya saya beli aja untuk bola basket bola, beli. Bola basket beli gitu loh. Akhirnya ya kan main kan buat latihan dribble Iya. Jadi biar nanti kalau waktu apa latihan itu kayak wah udah bisa nih gitu. Udah bisa nih. Bos. Iya. Calon gitu. Nah, akhirnya ya mulai dari situ timbul rasa ingin terus sampai akhirnya apa ya? Momennya waktu itu apa ya? Waktu itu ada ini sih. Waktu itu ada sekolahku tuh ngadain acara kayak kompetisi basket di sekolahku. Oh, event tapi buat SMP gitu. Iya, SMP. Ya, terus Nah, itu jadi timku ini karena tuan rumah dia ngeluarin 2 tim. Ngeluarin 2 tim. Nah, timnya ini tim isinya ya pemain-pemain utama, sama isinya ini sama yang apa ya, yang kedua ini isinya itu anak-anak yang saya kayak kelas 10, kelas 11, kelas 7, kelas 8, kelas 2. Nah, yang satunya ini isinya kelas seniornya lah, kelas 9, kelas 9. Maksudnya Yang kedua di kelas yang kelas 8 ini. Oh, kelas 8 kamu. Oke, tim kedua. Itu bener-bener masih belum bisa apa-apa itu. Masih belum bisa apa-apa, tahu-tahu itu baru berapa bulan latihan ya? Kalau nggak salah itu enggak, itu kita masuk itu bulan Agustus. Iya, Juli, Agustus, Oktober, 3 bulan latihan itu. Itu pun masih, maksudnya kayak dribble masih aura-auran. Tahu-tahu H-1 pertandingan, H-1 match itu dibilangin, aku ditarik sama temanku, kita besok main. Serius ya? Sebenarnya kan? Iya, aku juga kabari ini. Dia mau kan masnya waktu itu temanku ini punya mas. Masnya itu yang kelas 9, tim inti yang kelas 9. Oh. Jadi itu loh wis keluar yang main yang kelas 8 sama ini. Nah dari situ dibocorin kan, dia ngomongin, kamu ketarik bisa loh, Gi. Iya. Itu waktu masih di masjid itu waktu itu ngomongnya di masjid. Apa di masjid ya kayak? Ya habis di masjid. Emang pas itu kayak berkah sih. Ya benar itu. Nah. Itu enggak sih, aku kebetulan lebih sholat aja. Oh, wih, soleh banget ya kan, udah pinter basket, ganteng, soleh lagi, ada anjing. Enggak lah, masih banyak. Terus kamu di masjid itu? Ya di masjid ya. Info ya. Iya kan, maksudnya kayak langsung merinding, langsung naik semua. Wih, pressure-nya langsung kerasa kan? oh pressure-nya. Pressure langsung kerasa kayak, wah besok main nih. Iya. Besok main nih. Match pertama ini bakal gimana gitu loh. Maksudnya maksudnya karena kau belum pernah kan maksudnya yang kompetitif banget, maksudnya kayak euforianya kenceng banget gitu, baru ini gitu loh, baru match pertama ini. Iya sih. Itu waduh, malam itu kan siang kan di masjid. Sorenya udah dikasih jersey.
ini besok pakai jersinya Asik. buat main. Kasih dia di rumah itu. Nah, Wah, ini malu-malu pasti kenapa? pasti anak basket pertama yang main di turnamen pasti kayak gini. Apa itu? Ngaca dulu, fitting dulu. Iya. Pakai baju, maksudnya sepantasnya tuh kayak gimana? Pakai baju itu. Terus ya fitting lah, fitting terus biar maksudnya nggak malu-maluin lah. Gitu. Nah, grogi lah, waktu itu nggak bisa tidur, malah kepikiran besok gimana ya. Dan fun fact ini teman-teman kelas gue ada yang tahu. Kelas apa? Waktu itu kan hari masuk sekolah kan. Oh, Jadi iya. match itu waktu kita sekolah dan teman-teman kelas nggak ada teman-teman kelas waktu itu kelas 7 kan. Kelas 7. Baru masuk. Itu nggak ada yang tahu. Kalau kamu tanding. Ikut, yo. Tapi kalau kamu masuk basketnya tahu. Tahu. Oh, tahu. Tapi nggak tahu kalau udah tanding nih bakal tanding besok gitu loh. Iya. Akhirnya kan gimana ya? Maksudnya otomatis kan kalau kita tanding kan bawaannya banyak ya. Iya. Ya kan? Masuk kelas itu loh. Masuk. Set. Seret masuk kelas. Kok gua kan pakai? Apa main kok sorry? Iya, kan main. Main ayo. Iya, main gue sorry. Terus tapi menorek sembarek. Grogi. Wena. Ono sing ngono kak. Wena. Ada cuma ya kan fokusnya itu gimana? Fokus capu. Main fokus capu. Dancu. Akhirnya Gak jadi main dong. Iya lagi dancu ke tribun. Ke tribun. Terus kamu ketahuan aku. Ya akhirnya ya nggak Iya. pernah tahu aja. Akhirnya ya Teman-teman tahu. ya tahu lah banyak yang tahu. Wih gila baru Gila. malu udah diajak main. Coba ya gitu. Waduh gak ngerti ya cuma yang jelas ada yes ada iklan siap main bisa tapi like sampai sobat sing main aku gak ngerti. Ya tibalah sore hari itu Hari pertandingan hari juga. pertandingan dimulai pemanasan udah yes pemanasan serius banget serius banget gak tahu bakal main apa enggak kita nggak tahu gitu loh. Iku ono sing cecen loyong. Sweet. Oki. Ngono enggak? Aku gak ngerti. Aku gak ngerti. Gak ngerti. Cuma apa ya udah ketemu sama groginya tuh. Iya sih lagi itu udah. Pressure-nya tuh. Iya, kayak gitu udah nggak bisa natep mana-mana Ya, maksudnya. udah ini kalau dia maksudnya pikirannya udah lurus terus nggak bisa ngeliat yang lain. Justru kalau bisa ngeliat yang lain nanti jadi apa ya? Jadi tambah pecah sih menurutku. Pressure-mu apa, Pak? Waktu itu yang kamu rasain pressure itu datang gara-gara apa? Pressureku tuh waktu itu karena ini sih, karena apa ya? Karena match pertama jangan sampai melakukan hal yang bodoh sih menurutku. Iya, sama seperti kan? bola kan. Kalau Iya. kamu bagus, kamu dipuji. Ya, Tapi kalau kamu salah, bakal diinget terus. baliknya terus. Sama kayak kamu ngelakuin kesalahan, bakal nutupin 1000 kebaikan. kebaikan. Gitu kan. Anjing, iya, Satu iya. kesalahan akan Pasti melakukan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Nah, apalagi kan waktu itu pertama ya. Sama. Bawa nama sekolah. Bawa nama nih, sekolah. aduh. Aduh. Di depan keluarga sekolah sendiri. Iya. Di depan keluarga sekolah Tuan rumah juga. Gengsinya tinggi, bro. Nah, akhirnya tibalah waktu pertandingan. Meskipun apa ya waktu itu kayaknya ini sih apa namanya memang sudah jalannya untuk di basket ya. Jadi kayak di match itu aku ngerasa itu aku bisa mengatasi pressure-nya. Gimana tuh? Jadi kan don't do something stupid kan Ya. pada intinya. Ya. Dan entah kenapa waktu itu meskipun aku nggak bisa main ya, Ya. sebelum bisa main itu, tapi aku nggak kelihatan bodoh di situ. Untungnya, ya, dan itu pun pelatih pun ngomong kayak bagus sih. Untuk awalan kamu udah Iya, bagus. Ya, untuk awalan. maksudnya untuk awalan kamu oke lah bagus lah. Gitu. Benar. Ada potensi lah buat kedepannya. Dan dari situ, tambah semangat lagi dong. Gitu. Iya. Dan ketambahan waktu itu kan kita kalah di match itu kan. Karena kita kalah berapa ya? Lupa aku itu. Kalahnya itu ya karena musuh kan waktu itu kelas 9 kan yang dibawa. Oh iya. Yang dibawa kelas 98, kita dulu kelas 87. Ya skala, ya udahlah kalah ya udah gitu. Iya sih. Telan aja gitu. Iya. Itu pas mau balik ke ruang ganti itu pas waktunya anak-anak pulang. Jadi anak-anak Oh, itu iya. supportan dulu, Iya. itu ngambil tas baru pulang. Ya. Nah dari situ banyak teman-teman gue bilang, wah semangat. Iya. Dari itu kayak oke. Tenang aja ya kalian Iya. semua ya kayak itu dari hati kayak apa ya masuk ke hati gue kayak udah diseriusin deh. Iya. Gitu, ya, membawa nama sekolah dan membawa nama apa ya jadi kebanggaan tersendiri gitu. Benar. Jadi kayak ngerasa oh gini ya rasanya Benar. jadi apa ya jadi punggawa
dari pemain, dari orang yang didukung, kayak gini ya. Jadi kayak di situ akhirnya muncullah motivasi untuk basket serius ya, harus serius. Dan untungnya orang tua juga mendukung. Karena nggak kayak dulu, ini disclaimer ya, bola dulu sebenarnya juga mau kompetitif. Kamu pernah emang ikut? Pernah, dulu pernah. Ya di Kebonsari kalau salah. Oh, Bonsar. Iya, lupa aku nama klubnya apa. SSB kah? Iya, SSB. Bonsar yang di bawah jembatan. Iya, bawah jembatan itu. Iya. Itu juga sudah mau kompetitif. Maksudnya aku udah serius di situ. Sudah mau ke jenjang yang kompetitif terus lah. Iya. Cuman berhenti. Kenapa? Nilai ikut terus. Kak, emang gara-gara itu kah? Iya, gara-gara itu. Akhirnya enggak sih, sebenarnya bukan karena bola ya, karena mungkin ya akunya aja yang waktu itu masih ya nggak disiplin buat belajar lah ya. Harusnya bisa sih buat harusnya balance gitu kan. Kamu males, pada saat itu sempat ngerasain males. Oh alah. Di umur berapa? Kelas 5. Masa? Iya, kelas 5 beneran. Kelas 5. Kelas 5 itu udah mau kompetitif, sumpah. Anjing. Sumpah. Berarti aku musuh pemain beneran Cuk, kemarin. Yo, aku tuh sempat ikut SSB serius SSB ya. Cuman sampai turnamen sekali, habis itu aku keluar. Soalnya gara-gara nilai turun itu tadi, akhirnya udah cukup lah, gitu loh. Udah cukup main bola, udah cukup, akhirnya ya udah belajar lagi. Nilai turun berarti waktu SD kan sempat turun nilai berarti. Iya turun, waktu itu kelas 5 tuh turun. Bayangkan anak kelas 5. Anjing. Tapi kelas 5 sih kalau setahu itu katanya kelas 5 itu kalau di tingkat SD fase sulitnya. Ya memang. Justru yang gampang itu katanya kelas 6. Karena ulangin pelajaran. Ya mungkin karena itu ya, mungkin karena fase sulit itu tadi, terus ya aku juga fokusnya pecah ke bola juga, akhirnya ya turun. Aku diomongin udah berhenti bola, nilaimu turun kayak gitu. Fokus belajar aja ya, fokus belajar. Akhirnya waktu di SMP itu aku ngambil pelajaran dong dari SD ini, gimana caranya basket ini nggak boleh mengganggu pelajaranku. Benar. Dan pelajaran nggak boleh mengganggu basketku. Kamu nggak mau ngulang kesalahan yang sama nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Maksudnya udah dapat pelajaran itu belajar sampai nilai turun. Benar. Nah, akhirnya, dan waktu itu pun di tim basket SMP ku ini nilai itu juga diperhatikan. Iya, di SMP. Iya, Iya, Deng. Kawasan, Bro. Nah, itu juga kawasan. Ya karena kebawa kawasan itu juga ya. Nah, makanya apa ya, jadi harus balance lah. Itu juga pelatih juga ngomong waktu itu, kalian itu student athlete. Jadi basket jangan mengganggu pelajaranmu dan pelajaran jangan mengganggu basketmu. Gimana pun caranya. Itu kamu mau ngantuk model gimana udah nggak boleh. Itu balik ke diri sendiri. Iya, balik sendiri. Gimana cara kita menata itu. Nah, ya. Untuk anak SMP ya justru sulit. Soalnya emang SMP kita masih labil banget. Masih itu sih, masih banyak belajar, masih anak-anak. Iya SMP masih bocil lah. Masih pengen caper, masih pengen cari diri, nunjukin gitu-gitu pasti. Aku dulu gitu soalnya. SMP anjing lah. SMP termasuk pengalaman dalam hidupku yang seru. Ya, salah satu hal yang seru dalam pengalaman hidupku karena sebenarnya kalau nggak ada COVID ya. Ya kalau ada COVID ya anjing. Itu kalau full dari kelas 1 sampai kelas 3 itu mungkin bisa aja SMA nggak yang kayak sekarang. Oh ya. Justru solidnya mungkin di SMP. Ya. Walaupun emang mungkin di sekolah juga kalau di SMP zaman kita nih, aku setiap kali naik kelas itu ganti-ganti kelas. Itu. Oh iya. Setiap kali naik. Jadi temennya banyak ya? Temennya ganti-ganti dan banyak kan. Nah dari situ kan jadinya lama-kelamaan jadinya kenal sini nyatu. Iya lama-lama pasti kayak gitu ya. Kiri. Tapi ya mungkin karena waktu itu ya SMP ku tuh nggak kayak gitu ya. Maksudnya ya selama 3 tahun itu aja temennya. Gitu. Iya. Makanya kalau misalkan, nah ini lanjut ceritanya. Iya. Nah waktu itu juga dibarengi sama basket itu sama ikut organisasi apa? OSIS SMP ikut OSIS. Jadi beratnya apa ya, mungkin kalau orang-orang yang kenal aku di SMA kayak maksudnya jarang kelihatan gitu, nggak seaktif waktu SMP, soalnya menurutku masa aku udah selesai di SMP kayak gitu. Jadi di SMA ya udah menjalani apa yang pengen tak jalani aja gitu, yaitu basket. Nah ini balik lagi ke SMP ya, aku ikut OSIS dan
apa ya, kayak seru aja ikut OSIS basket ini, seru gitu loh, maksudnya banyak teman, banyak ini, karena waktu itu tadi kalau misalkan kita di kelas terus teman kita itu aja, Itu aja dan pasti. kita nggak akan kenal, nggak punya koneksi gitu, Bener. nggak punya koneksi, akhirnya ikut OSIS sama temen, ikut basket sama temen, terus juga apa ya, jadi banyak banyak kenal sama orang lah, jadi kayak seru aja gitu loh, seru. Oh, SMP berarti kamu seneng ini yo, seneng Aktif lah, aktif ya berarti. aktif ya, aktif, maksudnya di luar kelas juga aktif, di kelas aktif, cuman waktu itu sempat bimbang karena apa ya, karena bingung harus ikut yang mana ini, kayak terlalu banyak acara gitu loh, terlalu banyak kegiatan, akhirnya sampai kalang kabut juga pernah. Tapi kan denger-denger katanya kamu ketua OSIS kan? Ya itu. Udah kapten ketua OSIS tuh. Nggak, dulu SMP nggak kapten. SMP enggak, SMA ya. SMA ya. Tapi SMP ketua OSIS. Ya, Anjang. Ketua OSISnya SMP kawasan. SMP kawasan itu maksudnya unggulan. Jadi di Surabaya, Oki salah satunya masuk dari di SMP unggulan. Aku sebenarnya tuh mau masuk SMP itu. apa? Aku tuh mau masuk SMP itu. Iya kan banyak kan dulu dari kita kan dulu dari 601 Nomor itu satu. banyak kan. Kalau emang kita dapat sistem zonasi, mungkin aku ya Masuk. beda dua. Dua. Cuma karena akhirnya 36. Nah, itu sebenarnya ceritanya gara-gara waktu TPA, hari TPA, itu aku benar-benar sebelumnya itu nggak dapet info hari TPA-nya kapan. Oh iya. Posisi aku lagi liburan. Wah, template ini. Banyak yang kayak gini loh. Anjing. Banyak kayak gini loh, beneran. Soalnya apa ya? Kalau sekarang sih nggak nyesel sih. Waktu terima pun nggak nyesel. Cuma kayak Berandai-andai aja. berandai-andai kalau dulu emang Seandainya. nggak liburan atau nggak liburanku sudah pulang lah. Ya waktu udah itu. pulang. Mungkin aku masuk ke SMP-mu. Terus akhirnya pas dapet info dari mamaku di hari H TPA-nya, ya aku dengan polosnya cuma ngomong gini, nggak bisa dititipin itu TPA-nya. Aku bilang, ya nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya ya udah mah pilih yang ini aja. Ya udah 36 begitu. Anjing. Tapi banyak loh yang kayak gitu. Maksudnya aku juga nggak tahu ya pas itu prosesnya gimana. Soalnya pas itu yang ngurus juga orang tua kan. Dan waktu itu orang tua itu kayak gawat sendiri gitu. Aku kayak anak kecil pada umumnya waktu ya. Selesai UN ya udah tinggal muncul nilai udah daftar ini, tinggal nanti 2 hari tes. Namun aku kayak waktu itu kan rumahku masih di sana kan? Iya, kamu masih di Pakisalan. Oh, Pakisalan. Di Pakisalan. Waktu itu hari ini besok ini tes. Hari ini aku pindah rumah. Aku jadi belajar itu sambil oyong-oyong barang. Sambil di ini enggak. Gimana? Soalnya di truk. Oh, di truk belajar. Iya, di truk belajar. Bangsat emang keren nih orang itu. Terus juga wah, besok TPA ini gimana ya? Belajar. Dan itu pun sebenarnya kayak ya bukan hopeless lah, kayak ya udahlah gitu loh. Ya enggak ada beban lah, udah tenang gitu loh. Udah kayak ya udah tinggal, maksudnya kayak kan kalau masuk sekolah kawasan kayak ibaratnya ada syarat Danem sama TPA. Dan itu pun nggak tahu sistemnya kayak gimana, yang penting sudah setengah jalan. Tinggal setengah jalan lagi. Ya udah. Yes, enjoy aja gitu, jangan beban. Soalnya kalau misalnya beban kan TPA kan tes psikologi ya. Tes psikotes itu psikologi? Ya, psikotes. Tes potensi akademik. Itu salah satu bagian dari tes psikologi. Nah, kalau misalkan kita beban, kan otomatis kayak kacau, kita kacau dan akhirnya nggak fokus. Iya. Jadi kayak all the best aja lah. Gitu, all the best. Anjing, udah ketua OSIS, keterima. Kamu danemu berapa sih? 27. Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi emang. Ya. 27. Emang kalau waktu kita, zaman kita tuh berapa minimal masuk SMP? 25,5. Oh, ya. Jauh sih. 25,5. Yang aku nggak terima tuh gara-gara ini, soalnya. Malon sama aku kan. Oh iya. Karena disclaimer ya. Dia punya sepupu namanya Mahlon. Bukan sepupu. Temen aja. Temen ya? Temen Malon. Sepupu. Nah, kira sepupu soalnya memang dulu sepaket. Dari dulu sepaket kayak anjing. Mana-mana berdua terus. Sepupuan deh. Gandengan. Dia punya teman namanya Mahlon. Mahlon itu masuk udah. Nah, itu kan yang ingin aku gak terima, tau gak? Mahlon. Karena Malon tuh sebenarnya ini apa ya? Aduh, goblok lah. Flashback lah. Nah, UN kan, kita kan ngerasain UN. Waktu UN dapat hasil, singkat cerita dapat hasil.
nilai itu lebih tinggi daripada dia. Nah. Walaupun selisihnya itu koma. Jadi 26, dia kan 26. Setahu gue ya. Atau koreksi kalau malu nonton. 26. Nggak nonton, dia nggak mau nonton. Nonton lah, harus Harus nonton. 26. Setahu gue. Aku 26, sekian. Pokoknya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Cuma karena sebenarnya hari yang libur itu. Oh ya, jadi kayak fuck lah gitu. Iya. Fuck lah. Tapi aku pikir kalau misalnya TPA pun kayaknya nggak bisa deh aku lolos. Kan goblok. juga, gitu. Itu sebenarnya bukan masalah goblok saya. Maksudnya apa ya? Waktu itu kan masih anak kecil lah. Iya lagi. Masih anak kecil. Maksudnya masih ya di ukuran segitu kan masih ya untuk ukuran segitu gitu loh. Nggak yang pakem pinter gobloknya enggak, cuman dilihat potensinya aja gitu. Waktu itu tesnya tuh nggak susah banget kok. Oh iya, kalau kamu inget nggak, maksudnya nggak yang susah itu, cuman ya banyak benderet angka doang, terus terakhir ini disuruh gambar gitu. Cuman apa ya, kayak susah UN. Iya, kalau UN susah UN memang. Terus apa ya, kayak hitung-hitungan dasar, terus pola bilangan, terus kayak ada analogi dua kata itu hubungannya apa, nanti ini hubungannya apa, kayak gitu. Gitu. Template-nya tes fisiologi pada umumnya. Akhirnya kayaknya nggak terlalu susah gitu. Ya udahlah. Jalanin aja Bang gitu ya. Yang soal iya sih, kalau pikir-pikir Patra bisa keterima gimana ya? Aduh, nggak tahu ya itu ya. Patra ini gimana ya, anak kayak gitu. Aku nanti ada cerita lucu sama Patra ini. Nanti aja tapi ya. Nanti aja. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya kalau tadi kita cerita tentang SD-nya kita SD ini kita sama satu sekolah. Ya. Yang paling kamu, SD ini kalau aku inget SD, inget ini banget. Itu apa? Futsal. Selain itu kan kita juga futsal ya. Dan ini kita kan dulu izin dia ini prestasi bangsat banget. Prestasinya selain futsal, selain basket, SD itu sebenarnya dia kayak ikut cabang atletik. Cabang olahraga atletik. Dia terima di tolak peluru. Kalau kalian tahu tolak peluru yang didorong dia karena badan besar ya, tolak peluru karena badannya besar. Yang dibalik badannya gede-gede. Karena gede-gede kan. Tolak peluru, terus habis itu selain itu kita ingat nggak? Kamu ikut nggak yang kita main musik tapi pakai alat-alat bekas? Aku nggak ikut aku. Oh, kamu ini ludruk ya? Oh, ludruk tapi nggak jadi. Kamu wahainya ini. Iya, ludruk. Kelas 5 kalau nggak salah. Iya, kelas 6 apa? Nggak kelas 5. Aku ingat kelas 5 kan? Kelas 5. Iya, kelas 5. Kelasku di belakang pokoknya setahu. Iya, kelas 5 baru itu. Kelas 5. Waktu kalau kelas 6 kita di atas semua. Iya, 6 di atas. Berarti masih kelas 5. 5. Ini kesenjangan sosial ya. Kesenjangan sosial. Kelasku dulu kelas 5 itu di atas. Di atas. Dan yang lain itu di bawah semua. Di bawah. Di belakang gitu. Angkatan kita ada 3 kelas. 3 kelas. 2 kelas di belakang di kelas, walaupun kelasnya baru, tapi udara pengap. Anjing. Ya saya baru ya, baru. Tapi memang ya pengap sih. Terus ini dapat kelas yang emang sebenarnya sejajar sama kelas 6. Kelas 6. Gitu. Kelasnya emang harus bagus karena bagus. Sudah fokus. Harus fokus. Dia dapat anjing. Tapi kita sama-sama pernah main ludruk. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi tampil. Nggak jadi tampil. Kita dipanggil pelajaran. Iya. Anjing. Kamu kan pemeran utama. Iya, pemeran utama. Pemeran tambah Oso. Ingat kan dia? Ingat aku. Kamu tuh Nanda ya pemeran utama? Aku. Nanda jadi apa ya? Aku nggak tahu. Aku lupa Nanda itu jadi apa. Oh, sama Lucky. Iya, sama Lucky. Ini kayak kalau di wayang moderator kalau di wayang tuh ininya apa sih? Bukan sinden, apa sih namanya? Yang kalau di OVJ itu partonya tuh. Dalangnya. Jadi baca cerita. Dia baca. Udah lama lah cerita itu. Lama. Enggak sih. 2 bulan. Kalau nggak salah saya itu 2 bulan latihan. Terus habis itu nggak jadi. Mana Kau ngapal dong Kak pada saat itu? Ngapal dong. Aku ngapal. Kamu serius kan? Serius soalnya. Ada itu ada adegan berantemnya kan itu. Ada berantem tahu sih. Berantem ini seru nih. Iya. Mukul-mukulan kan. Ini seru nih. Terus nggak boleh kayak seriusin. Oke, nah. Ternyata nggak jadi. Apaan? Ini begitu. Nggak tahu. Anjing. Soalnya manggil guru beneran. Ya itu orang ludruk beneran. Orang ludruk beneran. Iya. Aku nggak ngerti pastinya kenapa. Cuman tahu itu bilangin
mau mendekati tampil, ya mendekati hari H itu. Iya. Ini kita jadi tampil. Nggak jadi. Ya. Terus orang ngapain? Iya, Cuk. Ngapain Cuk kemarin Cuk? Gitu. Orang ngapain? Aduh. Ya udah lah. Itulah. Itu lo dulu terus cabur olahraga dia juga ikut futsal. Sekarang basket sampai sekarang kalau basket. Udah serius emang udah mau apa ya, kalau olahraga emang pengen fokusnya di basket aja dulu gitu. Enggak sih. Ya bukan serius kalau basket itu ini sih, part of life. Asik. Ini oke kalau dia pelan nih basket sebelah sini. Ya, itu saya sebenarnya kayak misalnya kayak umurku sekarang itu separuhnya itu kan ya basket. Iya. Basket. Separuh hariku di sekolah itu dihabiskan sama basket gitu loh. Kalau dulu siapa? Enggak, itu dulu basket. Oh, dulu tentu basket. Jadi kalian kalau misalnya cewek-cewek yang nonton lihat Abang oke ganteng, Enggak. hati-hati. Pray. Kalian cuma diselingkuhi sama basket, tenang. kasih beban. Biar dia nggak selingkuh aja. Nggak pernah selingkuh. Enggak. Selingkuh itu kan berat ini. Selingkuh itu subjektif ya. Maksudnya Kenapa? pandangan setiap orang berbeda-beda untuk selingkuh. Oke. Nah ini Kalau kamu gimana? aku nggak punya barrier apa ya, kayak kamu selingkuh enggak, maksudnya kayak Oke. kalau hatiku udah merasa kayaknya ada yang janggal deh gitu loh, kayaknya ada Oke. yang janggal ya, itu sudah mengarah ke sana gitu loh. Maksudnya kayak misal aku punya pacar, punya pacar terus dia punya temen, terus kok kayaknya lebih asik sama temennya daripada sama aku, kayak ada yang janggal gitu loh. Oh, ini kejadian asli tak? Enggak. Pisio, damai ya. Oh, misalnya kalau Siapapun pihak jangan ada yang tersinggung. Siapapun pihak itu aduh nangis bangsa. jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang Oh, iya. ya sudah. Ya damai, peace. Kan aman aja sebenarnya. Enggak, ini iya sih. Tapi misalnya kalau kamu punya cewek terus cewek main sama temen cowoknya dia, Bukan main sih. gimana? Contohnya kayak apa ya? Ya kalau dari hati udah kerasa kayak waduh kayaknya berat nih gitu, kayak Oh, ada yang janggal ya gitu loh, kok gak enak ya gitu loh. Itu mungkin bisa dikomunikasikan gitu loh. Bisa dikomunikasikan langsung ke pasangannya ya, di pasangannya ini Oh, iya. maksudnya maksud lu kayak gimana gitu. iya. Udah sih kalau kayak gitu nggak yang seribet-ribet apa gitu loh, nggak. Selingkuh itu subjektif. Iya. Oke. Aku lah ngomongin diserang kayak kayak gitu, sumpah. Diserang. Aku nggak pede. Woi, selingkuh. Enggak. Paling selingkuh kalian. Ya, oke. tapi benar kalau selingkuh itu emang dalam suatu hubungan itu nggak ada yang dibenarkan. Cuma penyebab selingkuh itu kenapa itu sebenarnya tidak dari satu pihak sebenarnya. Bisa jadi sebenarnya satu pihak dianggap benar karena dia yang speak up. Itu mungkin ya. Jadi yang nggak Ya. speak up, dia nggak dia yang dituduh-tuduh, yang dia Mungkin gini, lebih tepatnya ada dua kejadian ya. Ada dua kemungkinan ya, mungkin karena salah paham itu tadi. Ini kan ibaratnya tadi kan salah paham kan. Salah paham. Jadi yang salah satu speak up, yang salah satu diam aja. Jadi yang nggak benar yang speak up. Speak up itu kayak salah paham. Benar. Ya mungkin memang jatuhnya udah selingkuh gitu loh. Udah selingkuh dan maksudnya gitu loh. Kalau aku sih kalau misalkan ada orang selingkuh gitu ya, memang selingkuh. Iya. Pasti ada faktornya gitu. Ya itu Pasti ada faktornya, nggak mungkin ya sepemain-pemainnya selingkuh ya. Iya, Selingkuh orang yang selingkuh. Iya. Itu pasti ada faktornya. Ya. Dan mereka tuh cuma orang-orang yang gampang selingkuh itu cuma mereka yang nggak bisa menahan diri untuk menahan diri untuk menjaga ya. Jadi semua orang tuh sama aja, Iya. semua orang sama aja. Cuman kau iso nggak nahan, Iya. kau iso nggak menghargai pasanganmu dengan cara itu tadi. Gitu. Iya. Sebenarnya orang-orang yang selingkuh itu bukan berarti mereka nggak setia, cuman mereka belum menemukan cara untuk setia. Itu selingkuh itu sebenarnya nggak dalam konteks hubungan aja kayak pertemanan. Ya pertemanan gitu. juga bisa. Iya kayak gitu-gitu. Ibaratnya kayak Iya. ya mungkin kamu punya teman yang akrab terus tahu-tahu dia lebih akrab sama orang lain. Benar. Nggak Iya, tahu. Ya sama aja. Jadi ya seperti itu. Iya. Soalnya apa ya namanya? Ya aku pun kalau misalnya bicara selingkuh ya emang nggak setuju ya. Cuma itu balik lagi Ya part of life ya. part of life. Ya
kalau misalnya selingkuh selalu ada helikopter view-nya aja gitu, Ya, nggak dari satu sudut pandang aja gitu. Dan ini kalau maksudku ya ini sekedar personage ya buat orang-orang Klip kasih personage ya, klip. buat orang-orang yang mungkin di luar sana ya kan seumuran kayak seperti sama Revan ini kan masih muda, benar. Masih banyak hal yang harus dicari dan Masih lapar lah, masih lapar haus, banget. dan umur masih panjang. Jadi ya jangan sampai perihal asmara ini menghalangi dirimu untuk berkembang. Bener Ya, bener banget. Asmara itu ya bukan berarti perihal asmara itu buruk ya. Ada yang mungkin nggak semua maksudnya kayak gini. Titik triggernya orang-orang kan beda-beda. Ada yang memang dari dirinya sendiri sudah ke-trigger, ada yang dari memang harus digeret, ada yang mungkin dia harus pacaran dulu baru bener. Iya, ada. Harus beda-beda. Makanya jangan sampai asmara ini menjadi menjadi hal yang membuat tidak bisa berkembang. Iya, benar itu. Jadi harus apapun itu ya, meskipun kamu punya orang-orang kayak lingkungan ya harus bisa berkembang apapun cara. Masih muda. Kalau kamu sendiri tentang lingkungan gitu pernah dapat nggak kayak lingkungan yang nggak suportif? Mungkin nggak usah disebutin lingkungan yang mana, cuma pernah nggak yang sampai akhirnya bikin kamu anjing, aku kok ketika aku datang ke sana kok mesti energiku langsung drop gitu. Koyo ngerasa nggak ada supportan dari lingkungan itu. Dulu di basket SMA pernah sempat kayak gitu. Sempat down dan sempat capek sama diri sendiri aja kayak aku mau keluar kan juga menurutku bukan keputusan yang bagus loh untuk keluar di sana. Soalnya pagar itu tuh pernah oh bukan keluar sekolah, enggak keluar dari basket, dari tim. Enggak, waktu itu ya kan setiap tim punya ujiannya sendiri ya, maksudnya punya masalah sendiri kan. Waktu itu sempat kayak performanya naik turun, nggak stabil gitu. Oh, itu buat kamu pikiran. Top. Oke. Jadi gini. Jujur aja. Ini tuh sebenarnya videonya masih tetap lanjut, teman-teman yang nonton. Cuma ternyata di video ini itu ada kesalahan atau teknis yang tiba-tiba dan tidak terduga terjadi gitu. Apa yang aku mau ngomong apa, tapi pokoknya dia ini rekaman ke freeze gitu. Ke freeze itu kalau ada yang nggak tahu, terbeku. Jadi tangkapan gambarnya tidak berjalan lancar, tapi suaranya tertangkap begitu. So kalau kalian pengen lanjutin nontonin video yang ini, tenang aja, karena video ini masih lanjut. Cuma saya minta maaf, videonya nggak ada, adanya suaranya. Tapi tetap seru teman-teman. Kalau memang seru ya, saya nggak pede ini seru atau enggak, tapi tetap seru. Jadi kalian jangan khawatir. Ini kalau memang kalian nggak nyaman ya nggak apa-apa, tutup aja videonya. Cuma tetap seru, kalian anggap aja ini dengerin di dalam mobil atau lagi di jalan atau lagi di rumah sendiri. Jadi nggak perlu kalian harus lihat audionya. Salah, nggak perlu kalian lihat videonya, cukup audionya dengerin. Ceritanya bakal lanjut tentang Oki, cerita tentang Oki dan saya. Ya nggak sih, lebih ke Oki sebenarnya. Cuma ada sayanya. Ya gitulah ya. Kalau kalian mau lanjut ya kalian siap aja. Waktu kalian udah itu aja. Waktu kalian, saya minta maaf sekali lagi karena ini saya nggak minta pembelaan. Cuma ini for the info, for your information, asik. Aduh, ini video pertama di program ini, jadi banyak kesalahan, saya maklumi. Tapi kalau yang nggak maklumi ya terserah. Aku ngomong apa ya, pokoknya lanjut aja. Dalam hitungan 3, 2, 1, action. Suaranya aja yuk, sikat. Ya setelah yang waktu itu kan transisi dari waktu kelas 11 ke kelas 12. Dari waktu kelas 12 ya udah, setelah debel itu setelah cabut kelas 12-nya
itu mulai kerasa itu kalau misalkan aku harus bangun tim ini dari nol lagi gitu loh. Nggak bisa mengikuti, nggak bisa, bukan nggak bisa ya, maksudnya harus harus solo lah, harus susah lah gitu loh, harus Ya. susah. Nah akhirnya di situ sempat down, soalnya aku ngerasa anak-anak ini kayak harus digeret satu-satu gitu loh, harus ayo ayo. Oh, dia nggak kamu ngerasa pada saat itu anak-anak ada beberapa anak yang nggak support dari dalam dirinya sendiri gitu, Ya bukan nggak support ya, mungkin mereka juga lagi punya masalah mungkin. punya masalah, punya kayak pasti ya mungkin pastilah pemain-pemain basket pasti tahu kalau misalnya mereka tuh lagi ada masalah pasti lagi aneh aja gitu, lagi aneh. Oh, Jadi kayak latihan itu kadang kayak nggak fokus, Iya. jadi terus apa namanya salah-salah terus, terus kan berpengaruh kan, maksudnya ke Iya. game dan ke pertandingan itu pasti berpengaruh. Nah di situ kayak apa ya, akhirnya mulai dari yang bangun tim lagi ya, misal dari orang gimana caranya harus jadi satu gitu loh, gitu. Di situ kayak "Wah, berat ini berat. Oh, berarti bukan basket SMA, bukan lingkungannya nggak buruk. Nggak gitu. buruk. Bukan ya. Nggak buruk. Suportif, tapi emang waktu itu Ya lagi sorol banget sih, lagi down. lagi ditinggal, setelah ditinggal sama anak yang kelas 12 waktu itu ditinggal kan, mereka mau fokus Capuk. fokus untuk apa? Untuk SNBPTN. ya, Ya nggak sih, bener nggak sih? Ya, Aku SNBPTN. aku lupa lagi. Iya. masuk kuliah lah. Nah, kamu transisi. Aku nggak tahu ya, tapi kebayangku sih ketika kalau SMA kan masanya kan ini kan sebentar-sebentar. Ya kan, Maksudnya apanya? saudara-saudara gimana? Jadi sebentar-sebentar itu maksudnya ada batasnya. Misalnya kamu masuk kelas 1, ya kelas 3 kamu udah nggak lepas. Akhirnya yang kena dampaknya kan yang bawah-bawah, harus Ya. penyesuaian lagi. Nah, kamu itu juga ngerasain seperti itu nggak? Waktu kamu apa ya, kelas 1 kamu masih ada kelas nih. Apa ya, ibaratnya mentor lah. Masih ada benar. Kakak-kakak kelasmu ngasih kamu insight, main basket gini, tim seperti ini. Saat mulai naik kelas 2, masih ada, walaupun masih ada, kamu masih ada mentor di atasmu. Setelah lepas, kamu yang jadi mentor, sekarang kamu yang jadi kakak-kakaan. Iya. Itu transisi itu tuh sebenarnya apa sih sebagai kamu anak basket yang apa ya di masa sekolah, aku saling ngerasainnya ini apa enggak capek tak penyesuaian terus gitu loh setiap Ya, tahun gitu. mau nggak mau sebenarnya, mau nggak mau, soalnya setiap tahun itu pemainnya beda. Iya, makanya. Setiap tahun pemainnya beda. Terus skillnya juga beda. Bener. Terus pasti senjatanya juga beda dong. Bener. Nah itu yang harus disesuaikan memang. Dan gimana caranya tim ini tetap harus berjalan. Nah itu yang susah memang. Ya apa ya, ibaratnya kayak harus bisa beradaptasi gimana pun caranya gitu loh. Jadi itu tuntutan. Kita bukan klub. Kalau misalkan klub kan pemain keluar kita beli. Iya. Nah, gitu nggak bisa. Iya sebenarnya bisa. Iya. Ibaratnya berusaha anak-anak kelas 10 ya, yang mau masuk. Oh, kalian comot sini. Kalian masuk ya, nanti kita masuk gini. Tapi disclaimer dulu. Apa tuh? SMA kita dulu itu bukan tipikal SMA yang mau kayak gitu. Gak mau yang membuka kayak ngambil pemain dari SMP, itu mereka jarang ngambil kayak gitu. Oke. Siap. Terus Ya itulah akhirnya mau nggak mau kita harus memanfaatkan apa yang ada. Jadi anak kayak misal yang dulunya aku skillku cuman ini aja, mau nggak mau aku harus menambah skill dong untuk beradaptasi ini tadi. Nah di situ yang kita bangun lagi dari awal gitu. Itu yang bikin susah. Soalnya kalau dibilang mentor sih sebenarnya ini kalau di basketku dulu ya, di SMA itu kalau di lapangan nggak ada yang namanya kakak kelas di kelas. Oh, Ada semua sama. nggak ada senioritasan lah ya. Nggak ada senioritas. Kalau misalkan kakak kelasmu salah, kamu tahu dia salah, terus kamu ngomong, ya udah ngomong aja gitu loh. Nggak ada yang sungkan-sungkanan, nggak ada. Bahkan waktu itu sempat apa ya? Bahkan waktu itu kayak kan aneh kan kalau misalnya kita lagi defense lah, karena kamu ngerti basket ya, lagi defense. Ya, aku bayangin ya. lagi main basket nih, defense, lagi jaga, lagi defense. Kalau manggil Mas,
4 orang selain kamu ini itu isinya kakak kelas semua, otomatis Noleh. kakak semua Iya. kan. Jadi dari situ akhirnya kayak ya apa kalau misalkan di lapangan jangan pernah ada yang manggil mas, terus ngomong nama ya gitu loh. Oke. Ngomong nama aja biar komunikasi lebih enak. Iya benar. Akhirnya oh yes, oke gitu loh, oke. Dan itu waktu kelas 10. Nah, Iya. waktu kelas 11 kan udah nemu nih feel-nya nih, karena waktu itu kelas 10 sudah ikut basket kan kak. Waktu itu udah ketemu sama alumni Iya. waktu ketemu alumni, jadi kayak ada pride yang harus dibawa. Akhirnya kayak ya wis, apa namanya, gimana caranya aku bisa bantu tim ini, bantu yang kakak kelas ini Nah, untuk bikin tim yang bagus gitu loh, untuk tim yang oke lah gitu. Gitu. Jadi itu sih, jadi ibaratnya dulu tuh, jadi iya, mungkin buat orang-orang yang bertanya-tanya, apa tuh? aku tuh sebenarnya ngerasa aku di basket tuh nggak sejago Ega. Ega tuh disebut. Nggak sejago Ega, nggak se nggak se nggak sejago Ega, ya nggak sejago Ega lah, nggak sejago Ega, Jadi yang lain ya jangan berharap kamu disebut nih Ega tuh nih. nggak sejago Ega, pokoknya banyak yang lebih jago lah di basket. Oh ya. Cuman apa kok kon ketok menonjol gitu, Oke. apa kon ketok menonjol, soalnya Katok mundek mungkin ngapret ngono. Oh, nonjol beto. Nonjol itu dulu nonjol lain. nanti aja. Itu oke aja ya kalau itu. Oke. Itu kenapa aku apa ya, ibaratnya menonjol, soalnya aku punya yang mulut komunikasi. Aku ibaratnya di lapangan tuh rame gitu loh, ibaratnya di lapangan tuh rame. Oke. Jadi kayak penghubungan, ibaratnya ada Ega ini, misal Ega ya, Ega memang jago kan, Iya. Ega Adam ini jago kan, maksudnya Aduh, Adam kesebut lagi. Males. Kalau nyebut Adam males. Tapi enggak apa-apa deh. Ega Adam ini kan maksudnya ibaratnya mereka bisa shooting, bisa drive, meskipun badan mereka kecil. Sama Ega. Ya syuting. Oh bisa syuting tapi nggak bisa masukin ya. Itu mungkin sekarang ya. Oh sekarang. Dulu Stephen Curry, Stephen Curry-nya menang kan. basketnya kita. Ya ya. Itu Ega dia ketika di lapangan tadi. apa ya, ibaratnya kayak fasilitator buat anak ini aja. Mungkin aku nggak kelihatan di statistik, nggak kelihatan di gimana, tapi untuk apa ya, untuk ada di tim orang kayak aku ini perlu banget gitu loh. Dan Benar. nggak semua orang mau mengesampingkan egonya untuk itu, Benar, karena kita tim. karena kita tim gitu loh. Banyak, nah ini yang mau tak apa ya, bukan edukasi ya sebenarnya. Ya sebenarnya nggak apa-apa punya skill bagus, cuma Benar. punya skill bagus, cuman kalian harus ingat, main basket itu bukan 1 lawan 5, tapi 5 lawan 5. Kalian boleh punya skill set bagus, tapi kalian jangan lupa kalian punya teman. Iya. Kalian harus bisa percaya sama teman kalian, dan gimana caranya kalian harus bisa mengesampingkan ego. Kan Iya. misalnya anak-anak zaman sekarang kayak show off gitu. Iya. Iya. Gimana caranya untuk mengesampingkan ego itu tadi, untuk bermain lebih efektif supaya tim kalian bisa menang. Tujuannya cuma tim kalian bisa menang. Kalian maksudnya kalian mau show off model gimana pun, tapi kalau timnya kalah ya forward reason gitu loh. Kalian bisa pakai skill kalian ketika street ball. Karena street ball kan nggak ada larangan. Nggak ada. Iya kan? Nggak Kalau ada. street ball kan kalian individu. Maksudnya punya budaya sendiri lah. Benar. Kalian skill di situ it's okay. Tapi ketika kalian main tim basket as 5 lawan 5 ya. 5 lawan 5 ya. 5 yang benar-benar kayak mau yang tim kayak bukan tim sih. Maksudnya kayak yang istilahnya basket kompetitif lah ya. Nah. Basket kompetitif itu kalian harus bermain tim, karena ini 5 lawan 5 bukan 1 lawan 5, karena kan banyak highlightnya orang-orang, orang satu bisa melewati 5 orang, ya itu cuma sekali 2 kali. Tapi kalau misalkan yang 5 ini pinter, nggak mungkin lah satu bisa lewat gitu. Iya, makanya. Jadi kalian harus manfaatkan kemana. Itu yang dari aku yang nggak jarang orang punya gitu. Jarang orang punya, kayak menjadi fasilitator untuk orang lain, untuk ayo kamu tak bantu, kan kamu minta poin kayak gimana, kamu perlu setting tadi, ayo tak pasang ke dulu, kan tak screen yang gini. Nah itu dari situ gitu loh. Dan aku ini orangnya, maksudnya ego side banget lah, aku gak egois banget, maksudnya kayak ya ini buat tim gitu loh, buat tim. Karena emang ya tempatnya emang ketika ya kita harus tahu posisikan diri. Iya, posisikan diri kita. Kalau tim ya tim cara tim gitu. Kalau individu ya tunjukin skillmu nggak apa-apa. Skill. Ada waktunya. Nggak harus kita show off terus. Bisa. Capek ojo nyapu iku sis. Michael Jordan aja butuh Scottie Pippen sama Rodman Tuh. juara. Itu pun nggak cuma Pippen sama Rodman, masih ada Steve Kerr, masih ada Oakley sama yang lain-lain. Mereka juga
mereka maintain gitu loh. Sekelas Michael Jordan yang kalau dibilang basket tuh Kuat, God-nya gitu loh. God-nya kuat. masih kayak gitu. Oke, yang informasi Iya, dari Oke itu. seperti itu. Jadi maintain. Kalau misalkan orang ya kan apa ya? Orang yang dilihat orang kan sekarang ini masih dekat ya masih. Baik. Yang dilihat orang kan kayak, woi Michael Jordan bisa dangnya kayak atletis banget, bisa terbang. Tapi kalau misalnya kita lihat real game-nya, dia itu dibantu sama Rodman, dibantu sama Scottie Pippen, defense pun mereka bareng-bareng. Ayo kita gimana cara kita berhentiin orang-orang ini buat mereka nggak bisa masuk ke kita gitu loh. Jadi put ego aside kan. Meskipun Michael Jordan punya ego, tapi dia tahu di mana dia harus show off, di mana dia harus bermain sebagai tim. Bermain sebagai tim kayak gitu. Itu secara nggak sadar guys ya, itu sebenarnya terjadi di lingkungan kita, terjadi di kehidupan nyata itu. Ketika kalian gini deh, teman-teman mungkin yang nonton ada yang kantoran gitu. Kantoran kan rata-rata kan emang dia kerjanya banyak orang itu, banyak kepala gitu. Banyak kepala. Dan tim, kalau kalian ego ya profesionalitas ya, kalau misalnya kalian urusan pribadi dibawa kerjaan, sama kayak basket, kalau kamu urusan pribadi dibawa ke kerjaan, dibawa ke latihan basket, itu ego kamu jadinya berantakan. Makanya ketika ya itu tadi kata Oki, harus tahu tempatnya seperti apa, harus tahu tempat, bisa memfilter. Jadi nggak bisa kita ya apa ya, ego kita apa namanya, kita harus orang-orang tuh mengerti tentang kita tuh nggak bisa bro. Jadi ya harus apa ya, harus neken keep gitu. calm. Keep calm. Tenang. Kalau padi kan, kalau pepatah kan bilang Padi semakin berkembang. nah benar seperti itu. Ilmu padi. Ini bilang anak futsal gini. Oh futsal. Anak futsal ilmu padi. Tapi kalau kamu lihat basket sekarang, kamu ngikutin basket gak sampai sekarang? Basket apa dulu nih? Basket luar dulu deh, nanti aku mau coba tanya yang kalau luar sih gini, aku masih kalau luar itu kan apa ya, karena ini ya, aku nggak terlalu suka sih kalau luar, soalnya terlalu ngayal. what ngayal. NBA ya, ini bahasa NBA. Oke, NBA yang aku tahu NBA bang. NBA kan. NBA itu ya entertaining buat dilihat, cuman kalau untuk kita belajar basket yang beneran, maksudnya untuk kelas Asia Tenggara ya, itu masih ngayal sih kalau NBA. Kenapa gitu? Karena NBA itu sudah top tier, maksudnya udah kelasnya kelas Benar, A. Maksudnya apa ya, kayak udah ngayal aja orang, kayak kalau apa ya, ibaratnya dari terbaik kan dari yang terbaik gitu loh. Kita terlalu jauh buat belajar ke sana. Soalnya skill set, soalnya orang-orang yang basket di lingkungan kita itu nggak setinggi itu skillnya gitu loh, nggak bisa sengayal itu. Jadi ngapain kita ngeliatnya kayak gitu? Ya mungkin kalau untuk dilihat yang kayak hiburan itu masih oke, tapi kalau buat belajar ya mending lihat Liga Indonesia aja gitu, nggak usah jauh-jauh, lihat Liga Indonesia, terus lihat apa namanya PBA PBA ini apa? Filipin basketball. Oke. PBA ya. PBA itu masih relevan lah untuk kelas Asia Tenggara. Tapi kalau untuk NBA itu udah jauh banget sih. Malah lebih suka Euroleague. Spanyol. Spanyol. Ya, Euroleague. Ya, Liga Spanyol. Ya, Liga Spanyol basket nanti. Itu lebih apa ya? Lebih relevan. Soalnya kalau NBA kan NBA punya aturan sendiri kan. NBA itu basket punya aturan sendiri. NBA itu sama kayak FIFA. Beda. Kalau FIFA itu bola. Kalau basket itu FIBA. Oh iya deng, salah. NBA itu beda sendiri. Mereka di Amerika sendiri. Makanya aku bilang NBA itu sudah top tier. Jadi ibarat NBA itu paling atas. Makanya itu kenapa mereka kalau juara NBA itu harusnya world champion kan. Karena mereka sudah top tier gitu loh. Ya world champion kan. Benar kan? Iya. Karena mereka dari yang terbaik enggak. Gini loh, untuk masuk ke NBA itu susah loh. Sejak aku kasih tahu aku sama sekali nggak tahu pengetahuan tentang NBA. Ya, cuma tahu kalau NBA adalah event basket terbesar. Ya, liga basket terbesar. Liga basket terbesar di dunia. Sebenarnya kenapa kamu bilang susah NBA itu? Kenapa? Karena ibaratnya ya, kalau di lingkungan kita orang jago main basket itu belum tentu bisa bertahan di sana. Itu sudah apa ya, lebih jago dari yang jago.
Dari lebih jago dari yang jago. Iya, oke. Dan itu lebih jago lagi. Ada dua ini jago lebih jago lagi. Apa bisa kita gambarkan sebagai itu dewanya basket? Tinggal terlalu berbeda. Iya bisa ya, bukan enggak sih, bukan dewa juga sih. Maksudnya ya top tier lah, basketball player ya, maksudnya liga basket paling susah lah, itu susah. Iya, makanya iya. Karena Apa? ya pertama ya ini sih kayaknya dari atletisan itu tadi ya. Oh. Atletisan itu Heeh. waduh, di sana itu atletis orangnya lari Yo. kenceng-kenceng, badannya gede pun bisa lari kenceng. Iya sih, Badannya iya. gede kan Iya, bisa iya. lari kenceng kan. Itu kayak lihat LeBron James itu logikanya ya, orang setinggi LeBron James itu pasti lambat. Tapi dia itu kenceng loh hasilnya. Oh iya, Dia kenceng loh orang itu larinya. lihat saya. Nah, mungkin kalau misalnya orang-orang yang nonton ya. Iya, iya, yang iya, nonton iya, nanti iya. mungkin tahu kayak misalnya sering nonton basket. Orang segede LeBron James tingginya 2 meter lebih 6 cm. Kalian bayangin tuh. Itu bayangin orang sepintu lari kenceng itu, padahal segede itu nabrak kalian. Enggak. Iya, anjing. Nah, itu sudah kelihatan dari situ. Maksudnya atletisnya itu udah beda dari apa ya? Cara mereka main basket, otak mereka main basket itu udah top tier. Susah itu berarti. Susah itu. Maksudnya kayak ya bukan nggak mungkin ya orang Indonesia bakal. Iya, bukan mungkin. Bukan nggak mungkin orang Indonesia nggak bakal main. Pasti mungkin suatu saat nanti bakal ada. Cuman untuk sekarang harus step by step dulu berkembangnya. Nah, benar. Nggak bisa langsung Nggak bisa langsung. loncat ke sana lah, nggak bisa bro. Proses. Nah itu. Kalian mau nggak ngerasain Dengan proses. sakit pahitnya proses itu? Nah, iya. Apapun proses sebenarnya guys. Kalau kalian mau bertahan lama, konsisten gitu-gitu guys. Ya, itulah berani-beranian sebenarnya kalian mau basket itu. Iya. Itu kan kalau dunia seperti itu. Iya. Makanya aku bisa ngomong basket itu part of life. Soalnya aku belajar banyak dari basket itu. Nggak hanya tentang bola. Bola justru enggak. Ada insight untuk kehidupan sebenarnya kan. Oh, Banyak kan justru. Justru gini. Kalau aku kan orangnya filosofis ya. Benar. Orangnya filosofis. Ya. Kayak kita kompetisi basket pun ya enggak sih, ini subjektif ya orang-orang. Ya, beda ya. ini menurut kamu. Ini menurut aku Menurut aja. kamu. Menurut aku aja. Nggak tahu ini bisa dianggap benar apa enggak. Cuma Oke. pasti orang punya perspektifnya sendiri. Benar. Kayak hidup ini tuh jatuhnya sama kayak aku kompetisi. Ya, oke. Ya kan pasti ada yang menang, ada yang kalah, Ada ada yang menang, ada satu, ada yang sakit, Ya. ada yang seneng, Yes. gitu kan. Dan gimana cara kita, misalkan kita seneng, kita nggak euforia, kita nggak nggak semata-mata mengambil senang ini kayak I'm done in here, nggak bisa, Bro. nggak bisa. Hidup itu bakal terus ada stepnya terus. Damn, bro. Berarti nih, Brother gue nih. berat. Brother gue nih. Ada stepnya terus. Jadi kalau kalian sudah, misal kita menang ini, Ya. menang kompetisi ini, kompetisi basket. Oke, hari ini kita misalnya euforia, Iya. besok oke selesai. Next target apa? Kayak gitu pasti. Next target apa? That's it. Mulai dari nol lagi. Oke, gimana cara kita approach target itu? Gimana cara kita untuk apa ya, mencapai goals itu? Benar. Oh ini goals saya kayak gini, step by stepnya gimana? Ini dibedah lagi. Itu kayak gitu. Dan basket pun belajarnya kayak gitu. Kita misalkan, ya ini kalau udah bahas pro scene, Iya. bahas basket pro ya. Iya. Main basket pro itu capek loh. Maksudnya secara mental, secara Mental, otak, pikiran, iya. secara pikiran, secara hati itu capek. Soalnya pertama kita harus mempelajari musuh. Mempelajari musuh itu setiap detail, setiap gerakannya dia kayak gimana, kita harus pelajarin counternya kayak gimana, terus kita Iya. bertahan kayak gimana, nyerangnya harus dari mana itu. Waduh, itu detail banget. Makanya basket itu mengajarkan banyak kayak detail, kayak mental, terus kayak apa namanya, ego, teamwork, terus apalagi ya, banyak lah dari basket itu. Ya itu sih, basket itu part of life. Berarti kalau kamu ngomong gitu tadi barusan, setiap kali kamu merasakan kemenangan, kamu tidak sesenang itu berarti sebenarnya. Di hari itu gini. Kalau dulu tuh enggak sih. Makanya kalau menang, oke kita merayakan hari ini menang. Ya, tapi cukup dari itu aja. Oh, kamu nggak mau terlalu terlena Ya nggak mau. Ya buat apa gitu loh. karena takut cepat puas itu. Iya, bukan cepat puas. Apa? Kalau aku sih selalu punya warning kayak di atas lagi masih ada langit. Itu Di atas lagi masih ada langit.
Nah, Rasanya itu masih di sudah. langit. Entah kamu belum menyadari atau kamu sudah menyadari, Iya, entah kamu masih kayak gimana, masih untuk denial kayak nggak, aku paling I'm the best lah. Nggak bisa bro, pasti ada satu saat kayak pok, iya, kamu belum sebesar itu gitu Iya. loh. Makanya oke, euforia besok kita harus ngapain lagi, tujuan selanjutnya apa gitu loh. yang hari ini ya udah hari ini. Hari ini selesai. Ketika udah masuk besok, yang kemarin ya udah jadi masalah. Itu masalah loh Iya. gitu loh, udah nggak ya sudah, buat hanya kenangan aja Iya. gitu. Hanya kenangan aja gitu loh. Sisanya kita fokus yang ada di depan aja. Keren anjing. Jadi buat kalian ya anjing ya, ya buat kalian yang kalian udah nggak punya prestasi, udah nggak punya apa riwayat apapun tentang apa prestasi kalian cuma bermodalkan anak apa ya, anaknya siapa gitu ya. Udah kalian tuh jujur siapa sebenarnya? Ya enggak gini Tembak langsung ya. enggak. Enggak, bercanda. Ya itu ada benernya. Oh, Itu ada benernya. Iya. Ada benernya. Cuma mungkin enggak sih. Gimana ya ngomongnya? Mungkin kalian belum sadar aja sih kalau misalnya kalian masih punya pikiran, masih berlindung di balik nama besar itu tadi. Iya. Itu kalian masih belum berani untuk menginjakkan kaki sendiri aja. Bukan nggak berani ya, belum berani. Ya, belum berani ya. Dan faktor belum beraninya ini apa ya? Itu kalian sendiri yang. Iya, yang tahu gitu. Bukan berarti itu jelek, enggak. Itu faktor, itu apa ya? Itu fase kehidupan. Itu nggak bisa disalahkan. Iya. Itu nggak bisa disalahkan gitu loh. Itu nggak bisa disalahkan. Makanya ya maksudnya ya cukup tahu aja gitu loh, cukup tahu aja. Fase orang kan beda-beda. Ada orang beda-beda. Orang Ada yang beda-beda. di umur sekian sudah kalamannya banyak, udah pahitnya banyak, udah tinggal apa ya, udah tinggal gas terus aja kita hajar Iya, semuanya. Ada yang ngangkang aja sekarang. udah Iya, isi. kamu semari kok ngalami KB. Ya mungkin ada yang masih di umur 20 masih kayak susah banget. Iya lagi iya sih. Beda-beda. Sebenarnya guys. Jadi yang tadi aku ngomong sebenarnya terserah mau telan nggak ya, terserah mau tersinggung nggak, terserah orang aku ya nggak. Asal ngomong kok, kok. Tapi kalau kalian merasa ya, di sini, Sadar diri kontol. di sini. Ya, Kalau kalian merasa ya harus banyak belajar. Iya, banyak banget. Sebenarnya sama siapapun mau kalian lihat ya, tampang ya itu kata-kata don't judge a book by its cover. Itu aku terjadi di perkuliahan, sedikit cerita ya. Terjadi di perkuliahan adalah banyak orang-orang yang ketika aku lihat tampangnya itu gampang banget aku anggap remeh. Ya. Dari segi tampang. Dari segi tampang ya. Tapi ketika kita kenal, ternyata emang oh iya, nggak bisa kita langsung remehin Nggak orang. bisa. Karena dia nih Nggak bisa. silent Cok. killer ya. Iya. Ada orang yang emang dia lempeng aja, tapi apa ya? Emang ada orang yang emang dia punya prinsip, dia nggak mau terlihat banget gitu loh. Tapi kalau misalnya tahu, ya udah gitu loh. Kalian cukup tahu. Ada orang yang seperti itu. Jadi ya hati-hati aja kalau kalian berbicara, bertindak ke orang yang tiba-tiba apa ya bisa ngerasa sakit hati, terus ditanam dendamnya di dalam dirinya. Ya itu sih. Ya. Benar. Ya. Apa ya? Ya udah. Maksudnya apa ya, hubungan sosial kan memang hubungan yang rumit ya. Iya. Hubungan sosial kan rumit kan. Maksudnya kalian berhubungan dengan banyak orang dan Benar. berbagai latar belakang. Cuma satu hal, jangan sampai gitu sih, jangan sampai kalian itu merasa paling tinggi dari yang lain ya. Merasa paling tinggi dari yang lain. Ya ada waktu, ya, maksudnya gini, ada waktunya kalian itu berbicara, dan waktunya kalian dengarkan. Benar. Kita semua sama. Nggak harus kamu tuh kalau tahu ngomong gitu. Tahu nggak maksudku? Ya. Nggak harus kalau kamu punya pengetahuan apa, kamu ngerasa oh ya aku tahu banget. Kamu ngomong tuh nggak urus. Iya, maksudnya Dengerin aja yang ya udah dengerin. Kalau misalnya nih orang menurutmu nggak sesuai kamu, ya kamu benerin. ya udah gitu. Kamu ngerasa ya cukup tahu oh sampai segini. Kamu kan punya versimu sendiri, pengetahuanmu sendiri, punya knowledge-mu sendiri seberapa. Ya udah kalau misalnya ada orang yang ngomong dan kamu setuju, ya udah cukup tahu aja. Cukup tahu aja gitu loh. Kayak jadi apa ya? Jadi kayak ngomongan kayak gitu kan, kayak misal kayak misalnya ada orang ngomong kayak gini, kalian dengerin, kok kalian ada kayak miskonsepsi, kayak di dalam pikiranmu kayak wah, kayaknya ada salah ini salah kayak kamu salah berpikir ya. Iya. Tapi ya sekalian diam aja, karena itu cukup, itu apa ya, penilaian buat orang itu. Iya. Mungkin karena orang itu masih belum
belajar dan sekali karena masih lagi fase itu beda-beda. Beda-beda. Mungkin karena dia belum Tapi kalau itu terjadi di tongkrongan sih bebas-bebas. Kalau aku sih misalkan karena tongkrongan, kalau ngobrol kan bisa apa aja gitu. ya, Jadi kalau ya, kalian itu itu kalau tongkrongan, ya. iya. Kalau tongkrongan ya udah bebas. Ya itu sebenarnya sih apa ya, tongkrongan itu sebenarnya bukan semata-mata hal yang ini sih, hal yang buruk ya. Iya enggak. Justru jadi tempat ini, jadi tempat tongkrongan itu sebenarnya bisa dibuat menjadi tempat yang bagus. Benar. Cuman, Ada cumannya nih. cuman kalau misalkan orang-orangnya di situ memang bertekad untuk membangun, Benar. membangun dan apa ya, bertekad untuk maju lah. Cuman kalau misalkan orangnya apa namanya kayak mulai kayak kalian merasa nggak asik gitu ya, kalian nggak ada kewajiban di situ buat nongkrong di situ. Kita nggak bisa juga apa ya berharap orang itu ngikut maunya kita juga gitu. Jadi kayak semakin banyak semakin banyak. Gitu lah. Iya. Kayak, Iya. Makanya bener mungkin semakin dewasa lingkup itu semakin kecil mungkin bener ya. ya bisa. Mungkin. Soalnya kan apa ya, semakin dewasa itu semakin kecil soalnya kita sudah mulai menemukan diri kita sendiri. Iya. Jadi kayak apa ya, kita sudah tahu mau melangkah kemana. Iya. Kita sudah nggak bisa seperti sama orang. Iya. Mulai ini langkahku, kamu nggak bisa ikut campur. Iya. Gitu. Iya benar. Gitu. Dan sebenarnya bukan kecil juga ya, karena ada tujuan itu tadi. Iya benar. Tapi terlepas dari itu ya tetap teman. Temen aja gitu. Bukan berarti kalau misalnya ada juga deh yang biasanya udah lama nggak nongkrong musuhan dianggap enggak kan gitu. Kayak gitu. Ini mungkin anak-anak SMP yang nonton kayak gitu ya dek, kayak gitu ya dek. Kalau semantaran kita kayak nggak perlu diomongin deh gitu. Kayak kita nguruin banget easy. Tapi itu tadi pembahasan tentang basket yang luar. Sekarang aku mau tanya, kamu lihat perkembangan basket yang kamu pernah jadi kapten di dalamnya. Sekarang kalau kamu lihat basket sekolah, kamu lihat sekarang apa tanggapan mungkin? Sekarang mau mantap ya? Kemarin habis sparring. Oke. Ya, anak-anak yang sekolah. Itu pun ada kejadian lucu. Kenapa? Ini sebenarnya aku orang yang langsung diajak sparring. Ini bukan aku orang yang langsung Mas Ayo Mas sparring, enggak. Aku nggak diajak gitu. Enggak, aku tuh diajak sama angkatan bawah kita satu. Angkatan bawah kita satu itu diajak sama yang sekolah. Oh berarti jembatannya dia nih? Dia sebagai jembatan ya. Karena di kelas ini nggak tahu kalau misalkan itu sparring. Jadi ngomongnya itu kayak fun match saja. Oh, fun match. Nah, teman-temanku dengar fun match, sudah nyewa lapangan tuh pasti kan ya 2 jam kan. Kita mulai itu jam 10 apa? Jam 12 harusnya. Pokoknya siang lah. Kalau teman-teman dengar fun match, pasti datangnya telat kan. Karena fun match ya. Fun match kan. Iya. Nah, waktu mau berangkat di rumah ini, aku dapat kabar. Ini dikabarin sama ya adik kelas itu ya. Sparring. Kecil kasih di berani. Iya. Fun masih berani. Ada masih deh. Nggak jadi nih. Waduh. Nah, di situ kayak ngabarin yang lain, anak-anak justru anak lain nggak percaya. Herannya anak lain nggak percaya. Oh iya. Masa sih? Iya cuy, sparring, sumpah sparring. Tapi nggak percaya. Aku mulai malah sendiri aja lah. Aku bareng sama anak-anak. Iya. Anak-anak pasti kalau ikut anak-anak pasti telat kan. Iya. Akhirnya aku sendiri aja. Sendiri. Itu pun aku nyampe di titik kumpul. Terus aku ya gak sudah bareng kon kabel. Soalnya kita ini kon telat. Aku tak berbeda di sini. Iya. Soalnya aku ngerasa kayaknya di sana ini kurang main. Udah ada yang nungguin tapi gak main-main sama Iya. kita. Nungguin kita. Beneran dong, di lapangan tuh cuma ada 4 orang. Oh iya. Udah jam berapa itu? Udah telat 15 menit tau gak? Oh iya. Harusnya dan wasitnya udah nungguin di situ. Oh iya. Yang lain udah malas. Kesel tuh pasti wasit. Mau panggil kan tadi tantu cuy ini tuh. Akhirnya kamu lihat datang. Nah, aku datang. Ayo mas masuk ganti mas main mas. Masih serius ya? Masih ada wasitnya. Bisa itu nggak malahan nggak aku langsung main. Ya udahlah dari situ main. Nah itu aku ngeliat ini anak yang masih sekolah ini sumber daya pemainnya itu lebih banyak dari tahun.
Jadi Oh. pemainnya itu mereka lebih banyak pilihan daripada tahun. Kalau tahun kan cuma 15, 12, 13 orang itu aja. Iya. Kalau ini nggak ada pilihan tuh ada 30. Gila 2 kali lipat. Di 30 kalau nggak ini 20 lebih lah, 20 lebih orang. Nah, Wih. itu bisa dimanfaatkan itu. Soalnya tahun Iyalah. dulu nggak sebanyak itu. Iyalah. Nggak sebanyak itu. Dan apa namanya? Dan apa ya? Dan aku ya harapan sih semoga lebih ini ya. Ya kayak mereka serius dan mereka inilah. Saya percaya sih mereka Berarti keren ya. Sekarang untuk perkembangannya ya maksudnya naik turun itu ada lah. Cuman selama Libers terus gak apa. sama Libers itu masih ada namanya sih masih tetap. Iya, Neng, iya. Jadi ya Gila, itu tadi lah. Oke, Ahmad Syauqi Sidik. Panggilan Oki kenapa sih? kan Syauqi. Syauqi. Uki. Heeh. Kena- Dari siapa awalnya? Gak tahu, lupa ya. Tapi dari SD emang dipanggil Oki kan sebenarnya kan. Jadi aku kenal kamu kan. Oh, si Ahmad Syauqi. Saya julukan jadi Syauqi ada yang Syauqi. Ada nggak nama julukan lain kamu? Pernah nggak dipanggil nama julukan lain? Nggak ada. Nggak pernah ya? Dipanggil kayak handsome gitu kan? Bahasa Inggris banget. Kamu mungkin ngasih apa ya? Buat teman-teman kita mungkin yang mungkin kalau nonton dia lagi apa ya? Lagi patah hati banget tentang hidupnya dia. Mungkin kalau kamu mau ngasih pesan buat teman-teman kalau pas lagi down, klip ya. Ini prinsip yang Apa? pasti lepas hati kan pasti semuanya lah ya. Hidup asmara dan apapun itu lah. Pasti apapun itu. Tapi jangan sampai kamu kehilangan pegangan buat diri sendiri. Maksudnya jangan sampai kamu kehilangan cara untuk berdiri dengan kakimu sendiri. Nikah. Iya, jangan sampai kehilangan cara buat berdiri dengan kakimu sendiri. Soalnya ketika kamu sudah kehilangan cara untuk berdiri dengan kakimu sendiri, kamu kalau udah kamu gak yakin sama diri sendiri, kalau kamu sudah gak yakin sama apa yang kamu punya selama ini, apa yang kamu punya dalam dirimu, kamu gak bisa. Apapun itu ujiannya, percayalah, itu semua itu sudah diukur. Itu sudah. Kenapa gini? Ibadah ya? Kenapa kelihatannya susah banget? Soalnya kalian itu kalau ketika kita susah, kita tuh mencampur semuanya jadi satu. Iya. Ya kan? Nah, itu sebenarnya ada caranya. Kalau aku misalnya menghadapi semua banyak masalah itu tadi, otomatis kan setiap masa dalam kehidupan kayak ada datang gitu. Iya. Masalah ini, yang kayak ini, Iya. yang ini, dan itu akan menjadi sebuah pikiran dalam pikiran kita yang nggak akan selesai. Nah, gitu loh. Itu nggak akan selesai. Nah, caranya adalah kalian membedah satu-satu. Memisahkan satu-satu, dipisahkan. Oh ini urusan ini. Langkah pertamanya apa? Oke, kita maju satu langkah. Nanti kita lihat dari langkah pertama ini outputnya kayak gimana. Outputnya kayak gimana, nanti baru kalau misalnya outputnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, lanjut langkah. Tapi kalau enggak, kita balik lagi langkah lagi dengan cara yang lebih bagus. Jadi ya kenapa banyak orang itu susah keluar dari kehilangan kepercayaan diri ya. Karena mereka semua mencampurnya semua. Iya. Membedah itu kan harus punya cara untuk membedah. Iya. Percayalah, ketika kalian sudah seperti itu, percayalah, masalah itu akan hilang satu-satu. Iya. Satu-satu akan disisihkan. Iya. Dan kalian akan menjadi satu langkah lebih maju. Dan ketika kalian sudah menjadi satu langkah lebih maju, pasti ada masalah lagi. Iya. Masalah lagi. Iya. Ketika kalian sudah pernah menghadapi ini tadi, untuk menghadapi yang di depan, salah dong. Iya. Meskipun tingkat kesusahannya lebih susah. Benar. Iya. Tapi sebenarnya kalian sudah ada cara ini tadi, sudah punya formula ini tadi. Benar. Jadi jangan sampai kalian bisa.
habis ini hidup itu pasti kayak gitu lah. Iya, Sampai akan balik ke nol lagi, nol lagi. balik ke ibaratnya setiap tahun itu pasti ada Iya, susah gitu. Ya, sampai kalian menyerah. Apapun itu kalau apa yang kalian kejar, apapun itu yang kalian mau itu. Ahmad Syauqi. Keren banget. Terima kasih Ki podcast hari ini. Wah, ya aku sebenarnya jujur belum tahu ini programnya namanya apa. Cuma dari kemarin udah kayak karena kan sebenarnya konsep ini kan sedikit intermezzo, konsep ini kan sebenarnya emang udah pengen banget aku munculin di channel YouTubeku. Tapi sebenarnya nama program yang cocok untuk seperti ini tuh apa? Aku bingung. Makanya gampang lah nanti buat dulu. Gitu. Tapi siapa ya tamu yang mau masuk in frame gitu siapa ya? Cara nggak bisa ngasih apa-apa gitu kan. Tapi belum ngerti. amin. Tapi terima kasih Oki udah nyempetin waktunya walaupun sebenarnya dia ada urusan tapi aku ganggu, aku yang rese, aku ganggu. Tapi semoga kedepannya apapun tahap selanjutnya yang akan kamu lakukan akan berjalan lancar lah. Yang paling penting mah kalau dari HP selalu sehat ya. Jangan sakit. Sehat itu penting. Sehat itu penting terus. Sehat itu penting. Baru tahu sekarang. Sehat itu penting. Itulah makanya kalau dari aku sehat-sehat. Semoga kita masih bisa ketemu. Apa tuh? Oh, surprise nih. Aku nggak tahu nih. No brief. Bedakan ini ya, bedakan perusahaan. Bedakan maksudnya terlepas dari kalian punya tujuan, jangan lupa kalian punya teman. Jangan lupa kalian punya teman, jangan lupa kalau misalnya kalian punya orang-orang. Kalian boleh capek dengan masalah kalian, tapi kalian punya teman. Jangan sampai kalian itu habis dengan kalian sendiri. Nice. Kalian kalau misalnya punya masalah nggak harus kalian pendem kok. Kalau emang nggak kuat, kalau ada tempat untuk ceritakan. Cowok itu Ceritakan. cowok itu banyak masalah, tapi jangan sampai kalian itu merasa kalian bisa cerita. Benar. Tapi jangan. Cewek juga sih. Cewek, iya. Tidak terlepas gender apapun ya. Cuma jangan ini ya kalau dikit-dikit ada masalah lu storyin anjing yang punya masalah dalam itu bukan cuma kalian bangsat. Tapi kalian kok story nggak apa-apa, tapi solusinya harus ada gitu. Tapi kalau storynya itu terus kan ya mesti aku kadang-kadang gedek aku lihat. Ini orang kok selalu kok pasang story yang kayak sedih-sedih gitu. Anjing. Bangsat emang. Yang sedih emang. bahagia ya. Iya, cuk, ayo yang fun lah. Ayolah. Jangan gitu guys. Ya terserah. Apapun omongan kita yang tadi kita udah obrolin, kalian mau tangkep, ambil baiknya, buang buruknya teman-teman. Gak usah ditelan mentah-mentah. Kalian tetap dengan prinsip kalian sendiri. Kalau memang ada yang cocok sama kalian dari obrolan kita berdua tadi, ambil aja, serap aja. Nggak ada yang larang. Dengan diri kalian. Bener. Nggak ada royalti dari kita, aman. Aman sekali, tidak ada hak cipta. Karena ya, selama hidup kita harus terus berjalan. Jangan mati konyol ya teman-teman ya. Jangan mati konyol teman-teman. Kita harus tetap stay. Kedepannya ada target kah? Rencana sesuatu? Teng, Akpol guys, Akpol Akademi Polisi. Nanti kalau misalnya Oki udah jadi polisi masih mau temenan nggak ya? Karena kan polisi kan kalau di negara ini kan maksudnya kan udah punya pangkat kan. Seharusnya ya, setahu gue, sepengetahuan gue, sorry kalau aku goblok. Tapi itu sih, semoga Oki sehat, jangan lupain aku ya. Terus walaupun kita dulu futsal, takutnya kalau kamu udah jadi di ranah hukum nih, misalnya kamu inget-inget aku dulu nyenggol kamu tuntut aku sekarang kena bangsat dong. Takut juga aku, minder juga bangsat. Iya. Tapi ya, kabar anak-anak dulu kemana semua ya? Ya Kevin masih. Iya, Kevin. Juga masih lah. Ibra. Si Farel ya? Farel sekarang kerja. Farel kerja lancar Aku terus. masih Masih intens. Billy juga termasuk kerja juga, temen juga udah lama nggak ketemu juga sama teman-teman dulu. Aku ngerasa SD apa ya namanya
wah, kayaknya temanku sampai di sini deh, gitu. Serunya. Jo. Ternyata udah lepas dari anjing. Ketika masuk SMA, Ya, ini lagi. Tapi anjing masuk SMA ya sedikit ya. Pas masuk SMA ketemu teman-teman SD, aku rasa bersalah sebenarnya. Karena dulu SD aku pernah yang brutal itu ketika interaksi dengan kelas lain juga, anak-anak kelas lain. Ketika SMA ketemu, aku pernah di momen kayak gengsi gitu. Males aku mulai ngomong. Gitu loh, Cuk. Tapi sekarang mikir lagi, anjing jahat sih aku pernah punya pikiran dan hati seperti itu. Jahat sih. Tapi untuk teman-teman SD mungkin yang nonton dan yang masih tahu kenal kita gini-gini aja guys. Kita gini-gini aja. Salam sehat buat kalian. I love you. I love you. Banyak apa ya namanya? Banyak cerita kita yang nggak bisa kita lupakan. I love you. Minta maaf ya kalau misalnya kalau kita ketemu kita nggak sapa gitu sombong. Iya guys, aku sombong. Bukan gitu. Malu berarti. Malu. Sebenarnya malu gitu loh. Apa ini? Sebenarnya bukan ini ya, bukan gengsi, bukan sombong teman. Tapi lebih aku tuh gimana gitu loh. Aku ngomong nih dia masih apa ya, masih mau nggak ya gitu loh. Minder ke akunya intinya gitu, minder gitu loh. Cari aman ya. Iya udahlah cukup. Iya diem aja gitu. Kalau memang udah tatapan mata nih Makanya gitu. Anjing dah. Ayolah. Tapi seru. SMA kita mungkin teman-teman SMA kita juga akan masuk video, nggak tahu ya kalau mau ya. Tapi terima kasih Oki menjadi narasumber dan menjadi fun fact, sebenarnya menjadi bintang tamu pertama karena kan program baru. Program baru tamu pertama Oki di pembukaan. Terima kasih Oki telah mampir ke video ini ya. Kalau misalnya ada salah kata mohon maaf. ya Kita juga nggak apa-apa ada salah kata. Iya. Mungkin benar dari yang motor nanti ada yang apa ya, mungkin ada yang nggak cocok sama wanita ya. Iya. Nah, Nah. Iya, kita nggak niat kita ngobrol toleransi dan kita benar-benar nggak niat untuk nyinggung sana sini, enggak. Kita cerita apa pengalaman yang kita alami dan kan sama-sama ini aja karena apa ya, kita cross aja gitu loh. Jadi ya fun aja, kita kan nongkrong gitu loh. Nongkrong kan apapun ya, ini ya kalian lihat. Nongkrong direkam. Iya, nongkrong direkam gitu. Terima kasih Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga mungkin di lain episode kita ketemu lagi mungkin ya. Kita bisa ngobrol lagi. Mungkin bisa bahas ketika kamu udah masuk Apple. Amin.